menyambut Idul Adha sesuai dengan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke, kawan-kawan semua, mengapa kami dari bidang tabligh PCIMM Kota Surabaya mengadakan kajian yang bertemakan demikian? Karena kita suaranya hilang. Genat. Suaranya ya. ya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi gini kawan-kawan, mengapa pada malam hari ini kita mengadakan kajian yang bertemakan tuntunan Idul Adha di tengah pandemi COVID sesuai maklumat PP Muhammadiyah, karena kita tahu bahwasannya bentar lagi kita akan menemui hari raya Idul Adha, di mana tentunya yang biasanya kita melakukan dengan normal, apakah di masa pandemi COVID ini kita masih melakukan dengan normal? Begitupun ketika Hilang lagi. Suaranya hilang. Jangan nyalip-nyalip berdiri lagi sih. Ya, diajar sementara. oh ya, mohon maaf karena sinyalnya agak susah. Jadi langsung saja karena pemateri sudah ada di hadapan kita semua. Kepada Pak Zainul, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita semuanya dalam karunia kesehatan. Saya sebetulnya mengikuti proses bagaimana agar ketika utamanya yang terkait dengan lazisme, agar kegiatan Idul Adha terutama penyembelihan korban itu aman, bisa kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Teman-teman sekalian, sebelum ke sana sebetulnya Lazis Jawa Timur sudah memasuki tahun keempat ini itu melakukan kegiatan penyembelihan itu memenuhi kriteria kesehatan hewan atau animal welfare, dan kita mengelola dengan sangat higienis. Karena apa? Karena kita butuh proses lanjutan yang sangat rigid agar daging korban itu bisa diproses. Yang kedua, potensi ekonomi korban itu sangat tinggi. Menurut catatan Basnas itu ada 82,4 triliun. Itu potensi ekonomi korban. Nah,
kita mendapatkan porsi berapa dari potensi ekonomi total potensi ekonomi yang sedemikian besar itu. Saya sejak mendapat amanah mengurus Lazisnu, saya melihat Lasnas lain itu begitu antusias ketika 5 bulan, 4 bulan sebelum Idul Adha itu untuk mempersiapkan Idul Adha. Nah, bahkan di antara mereka saya terus terang sangat tertarik ya dengan bidang ini, terutama poin kedua itu tentang potensi ekonomi itu, karena saya punya latar belakang bisnis. Yang ketiga, ini biar kita punya landasan ya. Yang ketiga, kita menyebut kondisi ini kondisi yang tidak normal, kan itu. Kita semuanya harus work from home, kan. Kita semuanya harus stay at home. Di sisi yang lain, ada pihak-pihak yang justru kerjanya luar biasa dahsyat, extraordinary, lebih dari biasa. Siapa dia? Itu petugas medis. Jadi dokter, perawat, dan sebagainya itu, saya yakin dia tidak bisa work from home, kan tidak bisa. Dia malah kerjanya lebih dari biasanya. Baik dari sisi waktu, tenaga, perhatian. Itu pada kondisi ini, dia sih juga tidak normal. Gitu ya. Tapi lebih dari normal. Gitu loh. Artinya, justru kalau biasanya kerja sehari sekian jam, malah naik. Padahal, siapa di antara kita yang kerjanya resikonya besar? Tentu para petugas medis kan. Seperti saya pernah berdialog dengan Dr. Absor sebagai ketua MPKU wilayah. Saya tanya, dia tetap praktek. Artinya tetap kerja, kan itu. Bahkan kerjanya lebih ekstra. Karena orang pada takut ke rumah sakit, penting ke dokter. Atau bahkan tidak ke dokter, ke apotek saja. Tanya ke apotek, diobatin sendiri. Takut penyakitnya ketahuan, misalnya. Takut kena COVID, disebut kena COVID. Nah, jadi para dokter itu kerjanya justru lebih keras. Kita yang lain-lain itu disuruh di rumah saja. Nah, kemudian teman sekalian, dari situ ada hal-hal yang teman-teman Lazismu tidak bisa mengerjakan amanah itu dari rumah. Harus ke lapangan, harus terjun ke lapangan. Lalu kemudian saya mencoba untuk mengcopy paste SOP yang dilakukan oleh teman-teman dokter itu. Karena apa? Karena mereka lebih berisiko saja, itu tetap bekerja, tetap berani berjalan. Pekerjaannya seperti biasa. Artinya seperti biasa itu kerjanya, walaupun tentu jauh lebih berat, lebih keras. Apa yang dilakukan? Kan gitu. Saya tanya detail supaya apa? Supaya ketika saya melakukan hal yang sama yang berisiko, saya punya SOP yang sama seperti yang dilakukan oleh para dokter itu. Satu hal yang tidak bisa saya ikuti adalah ketika saya harus pakai masker N95, bahkan ada beberapa yang negur itu. N95 itu nggak usah dipakai orang biasa, orang umum. Itu cukup biar dipakai para dokter saja. Karena harganya sangat mahal menurut saya. Jadi saya ingin mencoba, mari kita lihat kondisi sesungguhnya Idul Adha di saat pandemi ini. Jadi di saat pandemi ini ada orang-orang yang bekerja lebih dari biasanya, baik waktu maupun tenaganya. Di lain sisi ada yang banyak di rumah saja, kan begitu. Nah, dari situ lalu kemudian saya berpikir, ya,
ini kesempatan kita, mohon maaf ya, kesempatan kita untuk menyalip di tikungan. Nah, kira-kira gitulah. Untuk menyalip di tikungan dan bagaimana menyalip di tikungan itu aman. Lalu kemudian dari keputusan waktu itu Lajnah PP dengan Bapak dari Majelis Takjih PP bahwa waktu itu akan diusulkan, ternyata juga poin-poin yang di ini tidak jauh beda, bahwa agar tidak terjadi kerumunan itu supaya pertama tidak melakukan sholat id di lapangan, tidak melakukan penyembelihan di masjid, penyembelihan hewan korban maksudnya. Kemudian diupayakan untuk dialihkan. Tolong para kekorban itu diedukasi, dinego, dilobi agar dana yang disiapkan untuk korban itu dialihkan untuk penderita atau orang-orang yang berdampak COVID-19 itu, COVID-19 itu. Yang kedua, korbannya dititipkan Tazismu untuk diproses menjadi rendang. Karena apa? Karena kita tidak melakukan penyembelihan itu di ruang-ruang publik. Kita melakukan penyembelihan itu di RPH. Untuk tahun ini, tahun yang lalu kita hanya melakukannya di satu rumah potong hewan di Magetan saja. Untuk tahun ini, Lazismu Jawa Timur itu karena memang ditugaskan oleh PP untuk ditugaskan oleh Lazismu PP untuk menyelenggarakan program korban yang dikalengkan itu. Nah, saya melihat peluang di situ, peluang ekonomi di situ. Lalu kemudian saya bikin target untuk tahun ini korban yang harus kita dapatkan itu 7,5 miliar. Yang program korban yang untuk dikalengkan itu. Dan itu peningkatan yang luar biasa. Karena apa? Karena tahun yang lalu kita mengerjakan nilai rupiahnya itu 2,052 miliar. Sejak 2017 itu kita kerjakan, 2017 itu kita mau mulainya dengan 1,5 miliar. Lalu tahun kedua, karena secara nasional, bahwa program itu dikerjakan oleh Lazismu Jawa Timur, tentu seluruh Indonesia, itu dititipkan ke kita. Lalu kemudian tahun kedua itu melonjak menjadi 1,8 miliar. Tahun ketiga 2,052 miliar. Karena saya melihat ada pandemi, lalu kemudian saya bikin jargon lah ya. Bikin quotes, kira-kira gitu. Solusi korban saat pandemi. Solusi korban saat pandemi. Yaitu korban yang dikalengkan menjadi rendangmu dan kornetmu. Saya naikkan targetnya menjadi 7,5 miliar. Jadi kalau 7,5 miliar dari 2,052 miliar itu tentu naiknya 3,5 kali lipat lebih kan gitu. Karena ini mumpung gitu. Ini kesempatan kita untuk menyalip di tikungan dan segitu itu 7,5 miliar itu kalau kita compare dengan potensi ekonomi korban nasional itu cuma 0,026%. Ada lembaga amil zakat yang lain yang sudah jalan duluan dengan program ini, itu mendapatkannya dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar, ada yang 50 miliar, ada yang 40 miliar. Nah, kita baru mau 7,5 miliar dan sampai sore ini itu sudah 4 miliar lebih. Insya Allah sampai hari H saya optimis setidaknya di atas 7 miliar. Jadi, dan kita memakai 3 rumah potong hewan di
Magetan, di Blitar, dan di Probolinggo. Insya Allah yang akan kita sembelih itu tidak kurang dari 200 lebih lah, 200 lebih ekor sapi. Ada yang juga didirikan. Jadi teman-teman sekalian, saya justru sudah mulai merancang dan sudah mulai pikiran itu saya share, saya bagi ke teman-teman agar kita mempunyai mimpi yang sama di pengurus itu, bahwa kalau kita bisa mengerjakan korban ini gitu, sampai minimal 25 miliar, maka berarti rata-rata kita kerja 1 bulan itu omsetnya 2 miliar. Dan itu menurut saya sudah cukup lumayan besar. Dan sementara ini di kita itu belum menjadi perhatian sehingga bisa melahirkan sebuah industri peternakan. Nah, bagaimana alur prosesnya itu, pengerjaannya? Alur pengerjaannya itu tentu kita petakan. Kita petakan siapa saja yang akan kita sasar. Nah, bahkan untuk tahun ini saya Lazimul Jawa Timur itu membuat website khusus untuk nyasar ke negara-negara Timur Tengah dan negara Eropa, Amerika, dengan membuat website khusus bahasa Arab dan bahasa Inggris tentang korban ini. Jadi namanya Korban for Indonesia. Jadi teman-teman yang lain, Lasdas yang lain itu sudah mendapatkan dari negara-negara di luar negeri titipan korban itu. Ada yang dari Turki, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Sementara Lasdasmu belum ada. Jadi teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang masih muda-muda ini itu punya gambaran yang lebih jelas, lebih konkret, bagaimana sangat besarnya potensi ekonomi di korban ini, di telaga ini, dan kemudian kita bisa terlibat di dalamnya. Dalam ini tentu membantu para pekorban agar korbannya itu bisa bermanfaat lebih luas. Kemarin saya sudah mulai berpikir, saya sampaikan ke teman-teman, bagaimana kalau penderita COVID yang diisolasi itu kita siapkan kornet dan rendang korban itu. Karena itu saya kira sangat efektif kalau mereka punya stok di rumahnya masing-masing. Karena apa? Karena mereka tentu yang terkena itu akan diisolasi setidaknya minimal 15 hari. Jadi itu teman sekalian, saya kira saya dari sudut pandang saya gitu, dan itu sudah kita lakukan, teman sekalian. Kalau mau ikut dalam proses itu, saya kira nanti itu akan bisa bersama-sama kita di Magetan menyaksikan bagaimana alur, ya, mulai pengadaan sapi, ya, sampai kemudian bagaimana kita menyiapkan kecepatan data. Karena apa? Karena para pekorban itu rata-rata akan mencapai puncak itu mulai H-7. Jadi H-7 itu mulai banyak pekorban yang mendaftar dan tentu sekaligus membayar. Nah, tentu harus ada jaringan yang luas. Untuk apa? Untuk menyiapkan hewan-hewan korbannya itu dalam waktu singkat. Di mana itu kan sulit kita prediksi. Tahun ini kita mau dapat berapa? Nah, itu hal yang kita sulit untuk memprediksinya. Jadi dalam waktu 7 hari itu kita harus betul-betul punya data yang akurat dan tentu harus cepat
dalam menyiapkan semua mulai hewan kurbannya sampai fasilitas pemotongannya. Jadi bagaimana agar apa yang kita lakukan itu betul-betul syar'i dan sangat terukur, sangat higienis begitu. Teman-teman sekalian, kita pilih rumah potong yang betul-betul bagus dan bersertifikat halal. Bagus itu tentu sarana dan prasarananya dan juga didukung oleh orang-orang yang memang berkompeten, sangat berkompeten terhadap itu. Dan itu sudah teruji karena apa? Karena kemarin telah menghasilkan alhamdulillah daging yang tidak ditolak oleh pabrik pemrosesannya. Dan kalau pengen tahu bahwa pabrik pemrosesannya itu memang bukan milik kita, bukan milik warga Muhammadiyah, milik saudara kita yang aktivis di SQ. Tapi yang jelas, alhamdulillah, apa yang kita lakukan ini sekarang menyembelih sapi korban di rumah potong hewan itu sudah menjadi tren sekarang di mana-mana. Justru mohon maaf, program ini juga diikuti beberapa masjid. Ada 2 masjid besar yang ikut, tapi sayangnya Masjid Muhammadiyah belum ada yang menyediakan atau bersedia untuk ikut program ini. Karena dari 2 masjid besar itu, saya kira bukan Masjid Muhammadiyah yang. Jadi, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena ternyata apa yang kita lakukan bahwa menyembelih sapi korban di rumah potong itu setidaknya sekarang sudah mulai diikuti, seperti misalnya di Magetan itu fasilitas RPH itu tidak boleh kita pakai selama 4 hari itu. Karena apa? Karena oleh pemerintah yang 1 hari diberikan oleh warga, untuk warga maksudnya. Jadi warga, takmir masjid dan sebagainya itu dikasih waktu hari H. Jadi selama hari H itu semua fasilitas lazismu tidak boleh pakai. Lazismu hanya boleh mulai hari Sabtu tanggal 11. Karena apa? Karena sekali lagi apa yang kita lakukan itu menjadi menjadi trendsetter lah kira-kira begitu. Dan saya kira kalau kita mau berpegang teguh, artinya pada jargon kita, bahwa kita ini berkemajuan. Kalau orang yang berkemajuan itu harusnya selalu menjadi leader lah, menjadi trendsetter, bukan follower mestinya. Jadi mari hal-hal yang sudah kita canangkan itu betul-betul kita buktikan lah. Betul menjadi leader, menjadi trendsetter. Saya kira itu teman-teman sekalian. Selanjutnya saya kira kita boleh sharing-sharing. Barangkali ada sesuatu yang kita sharingkan dan saya bisa jawab, nanti akan saya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Kalau ada yang tidak tahu, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Lubis. Bapak Teguh. Ya, silakan. Bisa nanya, Mas? Bisa nanya, Mas? Silakan Bapak Teguh. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Terima kasih beri kesempatan. Di dalam edaran panduan itulah dari PP Muhammadiyah, salah satu poin dalam itu kemampuan seorang yang tadinya niatnya kurban hewan, akan dari diprioritaskan apabila kebutuhannya hanya atas dana, maka bisa disebutkan uang itu tidak melalui lajis untuk penyalurannya. Di dalam lampiran pertama, huruf C tarang, huruf D, seorang yang ingin berikan infak sodako, pengganti kurban tadi, itu bisa mengeluarkan infaknya, sodakohnya itu kepada kurban. Nah, apakah ada petunjuk dari PP lajismu seseorang akan mengenai sodako itu, apakah ada petunjuk khusus, misalnya kan katakan dana kurban untuk seseorang misalnya 3,5 juta, kemudian nyalonnya ini 3,5 untuk satu orang, 3 orang, dan mungkin ada petunjuk lain, Ustaz. Terima kasih. Halo. Ya, Bapak. Langsung ya? Ya, langsung. Halo. Ya, mungkin bisa langsung dijawab nanti. Ya. Tadi agak putus-putus ya. Saya mohon maaf agak sulit nangkap karena putus-putus. Sampai saat ini sebetulnya himbauan PP itu tetap bahwa lobby ya, melobi pekorban untuk dana korban yang disiapkan itu bisa dialihkan untuk orang-orang yang berdampak, yang terkena dampak COVID-19 itu waktu itu dicontohkan, sudah dilakukan oleh Muhammadiyah ketika Gunung Merapi meletus itu. Jadi waktu itu PP membuat himbauan agar atau maklumat agar korbannya disalurkan ke para korban Gunung Merapi. Nah, pada saat itu PP merasa, oh itu waktu itu efektif, berhasil lah kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya untuk tahun ini dilakukan hal yang sama dan kemudian donasinya dititipkan dibayarkan melalui lajismu. Tapi ternyata sampai sekarang itu tidak ada dan juga tidak mau itu dana korbannya itu misalnya ini bagaimana kalau untuk infak untuk dampak COVID itu tidak ada, jadi belum ada lah. Saya kira belum ada yang begitu. Bahkan di beberapa banyak masjid, sekarang mohon maaf ini data dari teman-teman daerah, betapa sulitnya ya teman-teman daerah itu mengedukasi masjid-masjid kita agar mengurangi saja penyembelihan. Dengan cara apa? Tentu bukan kita punya interest ya agar mereka ikut program yang dikaringkan, itu tidak. Bahkan saya beri 3 pilihan. Gitu. Yang pertama seperti anjuran BP bahwa korbannya dialihkan untuk infak ke saudara kita yang terdampak. Nah, kalau masih juga membludak, artinya animo untuk korban masih ada, oke. Bagaimana kalau supaya di situ di masjid tidak menyembelih dalam jumlah besar, kan begitu? Bagaimana kalau saya dan teman-teman yang lain menyiapkan diri lah kira-kira gitu
untuk mendistribusikan hewan kurban Bapak Panjenengan itu ke daerah yang jauh. Artinya daerah yang tidak melakukan penyembelihan, kan gitu. Atau yang ketiga, ikutkan kita ke program yang dikalengkan itu. Ternyata sampai sekarang saya katakan tadi, teman-teman daerah kesulitan, bahkan belum ada Masjid Muhammadiyah yang menitipkan hewan kurbannya ke kita. Baik untuk minta untuk didistribusikan ke daerah-daerah terpencil yang tidak ada kurbannya, masjid kita tidak ada kurbannya, atau yang dikalengkan. Jadi belum ada itu, belum ada. Jadi mohon maaf ya, maklumat itu sudah keluar, ya. Tapi semangat menyembelihnya ya seperti ya, mohon maaf, rasanya seperti tidak tidak seperti saat pandemi kan gitu. Karena apa? Karena ya faktanya seperti itu, datanya. Saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bapak Teguh Basuki? Baik, terima kasih, Mungkin ada yang perlu ditanggapi lagi? Cukup, terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada saudara Alan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Atau yang lainnya? Mas Aji? Pripun, Mas Aji? Ini ada yang ini katanya Pak Zainul, ada yang ngechat saya, ini katanya tadi lagi jaringannya agak error. Jadi tadi live di Zoom dan pertanyaannya di PC langsung ke saya ini, Pak. Nah, jadi sebenarnya kan ini secara singkat pertanyaannya seperti ini. Apa namanya? Ini kan kalau di daerah perkampungan ya mungkin ini sebut saja di daerah Madura misalnya seperti itu, Pak. Memang kebanyakan itu masyarakatnya bisa dikatakan masih primitif, acuh tak acuh terhadap himbauan pemerintah seperti itu. Terkait pelaksanaan kurban ini, sebenarnya masih banyak juga yang istilahnya kekeh untuk melaksanakan penyembelihan sebagaimana mestinya, maksudnya kayak enggak secara normal seperti itu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin teman yang ngechat saya ini cuma minta pendapat dari Bapak pemateri terkait bagaimana untuk istilahnya memberikan pemahaman bahwa meskipun tujuannya ibadah, tetapi harus tetap mengutamakan kesehatan. Intinya seperti itu, Pak. Mungkin bisa ditanggapi sama Bapak Zainul Muslimin. Ya, jadi gini, sejak awal kita mengerjakan pemotongan hewan kurban itu sudah sesuai standar yang pemerintah tetapkan. Bahkan untuk tahun ini kita semua panitia itu mengharuskan semua yang bertugas nanti itu maskernya harus N95. Teman-teman kalau mau tahu berapa kebutuhannya itu, kita sudah menyiapkan kemarin belanja masker saja itu 5,8 juta. Itu 100 piece. Itu 100 piece begitu. Saya tidak tahu nanti itu kurang apa enggak. Tapi yang jelas itu cukup untuk
cukup untuk 3 hari. Jadi kalau ada yang meminta tentu harus kita tambahkan. Itu hanya untuk belanja masker saja. Belum nanti face shield, belum nanti baju APD, apron, dan sebagainya. Jadi kita sekali lagi kita melakukan sesuatu itu yang paling pilihannya yang terbaik lah. Artinya pakai SOP yang benar itu kan sudah yang terbagus. Kalau kita membiasakan kegiatan kita itu yang terbagus, maka yang artinya itu sesuai SOP, maka itu nanti ya, akan menjadi habit, akan menjadi karakter kita, akan menjadi budaya kita. Budaya melakukan sesuatu itu yang terbaik. Jadi ada yang kemudian kalau pilihan yang terbaik itu pasti aman. Ya memang nggak siapa yang menjamin aman dan tidak kan gitu. Ya, Pak, Tapi ya. setidaknya SOP sesuatu yang terbaik itu sudah kita kerjakan gitu loh. Masalah kena dan tidak kena itu kan bukan ini. Nah, kalau SOP-nya sudah tidak kita kerjakan, saya kira semua bahkan hampir semua semua produk lah saya kira hampir semua produk di luar negeri itu kalau kita mau nyasar ke pasar dunia maka mau nggak mau SOP itu pasti harus kita patuhi halal dan sebagainya aman itu harus betul-betul kita patuhi. Nah sekarang seperti tidak ada apa-apa itu iya itu benar itu buktinya sekali lagi dari ribuan masjid itu hanya 2 masjid padahal ribuan masjid yang kita jadi yang antusias itu justru masjid-masjid yang jamaahnya itu orang-orang menengah yang well educated gitu ya yang peduli terhadap kondisi pandemi ini kalau enggak ya halah gitu ya enggak ya seperti biasa aja seperti tidak ada apa-apa lah seperti tidak ada apa-apa jadi bahkan sebetulnya tidak ada pandemi saja itu dalam hal menangani hewan korban mohon maaf karena saya belajar di urusan itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman di Muhammadiyah itu masih belum memenuhi ketentuan animal welfare tentang penanganan sapi-sapi korban itu. Semua itu ada SOP-nya. Nah, agar SOP itu bisa berjalan, satu-satunya yang paling mudah itu yang dikirim ke RPH. Karena apa? Karena rumah potong hewan itu mempunyai sarana, mempunyai infrastruktur yang mendukung pelaksanaan SOP itu. Tahun 2017 itu saya sudah dibantu artinya Rasmus Jawa Timur dibantu oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat Veteriner itu dibantu rumah potong hewan mini untuk amannya penyembelihan hewan korban itu di halaman Masjid Al-Badar. Itu bantuan pemerintah itu. Nah, maksudnya itu semua masjid itu ada fasilitas yang kalau memang tidak mau menyembelih di rumah potong hewan. Mohon maaf, saya pernah lihat teman-teman di satu daerah begitu. Sudah hewan korbannya, sapi korbannya dikarak di gang kampung itu. Kemudian dibanting di gang yang sempit, ada anak kecil banyak nonton, itu nggak diperkenankan itu. Bahkan SOP-nya hewan korban itu tidak boleh melihat temannya disembelih. Jadi ruangan sembelihan itu harus ada tirainya yang tertutup rapat agar apa?
agar sapi yang lain tidak melihat ketika temannya itu disembelih. Ini tidak boleh itu. Itu sudah sudah menjatuhkannya dibanting. Habis itu sambil disembelih itu ditumpaki anak-anak kecil itu ditindas. Nah, ini sudah itu kalau misalnya kemudian lazismu atau diupload di medsos, kemudian ada backgroundnya Muhammadiyah atau lazismu atau IM atau majelis lembaga yang lain itu, itu bisa memalukan. Mohon maaf Bapak, speakernya. Halo Bapak. Halo. Oke, Bapak. Halo? Ya, udah normal. Dengar ya? Ya, udah. Iya. Jadi kalau itu nanti kita bisa tercoreng. Maunya kita ini mempublikasi, wah kita menyembelih sekian ekor. Tapi yang kita publish itu jauh dari protokol COVID yang lain itu teman-teman sekalian. Jadi mohon hati-hati atau apapun saat kegiatan itu ada ini lagi jangan sampai justru mencoreng lah nama besar Muhammadiyah. Saya kira itu jauh. Halo Bapak. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak, dari Nur Anissa ini Pak, di chat Pak, di kolom chat Ya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anis dari IMM Erlangga mau bertanya, bagaimana terkait pengawasan hewannya Pak? Apakah ada pengawasan khusus di masa sekarang ini? Atau seperti apa? Seperti itu Pak, ini pertanyaannya Pak. Ini mungkin maksudnya lebih kepada hewan kurbannya Pak. Maksudnya juga apakah juga mendapat perlakuan khusus di masa COVID-19 ini ataukah masih biasa seperti biasanya seperti itu? Ya, kemarin sudah ada klarifikasi dari pihak Kementerian Pertanian. Ada terkait apa kemarin itu pernah apakah sapinya perlu di swab, ya gitu. Iya, Itu iya, sampai Pak. di webinar seperti ini dengan pihak Ikatan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner, ada dari Kementerian Pertanian juga dan sudah dijawab, sudah diklarifikasi oleh Kementerian Pertanian. Tidak ada itu, tidak ada sama sekali tidak ada. Jadi kita ini kadang-kadang sudah latah ya. Apakah sapinya perlu di swab? Bahkan yang terakhir telepon saja itu kemudian jadi menguasai media berhari-hari. Jadi saya kira kalau pengawasan hewan kurban itu yang paling berbahaya adalah yang bisa dengan cepat menular ke manusia, itu adalah antraks. Ya. Jadi makanya Nabi 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa sapi atau kambing, artinya hewan kurban yang untuk dikorbankan itu harus sehat, gitu loh. Bahkan hanya sehat, usianya harus cukup. Rasulullah usianya itu dengan usia musina boleh, artinya usia musina itu kalau sapi di atas 2 tahun, kalau kambing di atas 1 tahun. Nah, kalau kalian sulit mencari musina, cari yang jazaah,
Tapi harus domba. Domba jaza itu artinya boleh di bawah 1 tahun. Tuh. Nah, kalau syarat itu terpenuhi, artinya usianya cukup, yaitu usia musina, dan kemudian hewan korbannya itu sehat, itu pasti bisa dipastikan kalau pemeliharaannya benar, pasti gemuk. Kan itu. Nah, sekarang ini persoalannya adalah korban kita itu kita patok di harga 2,5 dan 3 juta. Bahkan ada yang di bawah itu. Nah, kemudian diyakini 7 orang 1 ekor sapi. Dan kemudian saya juga nggak ngerti dari mana 7 orang itu kok ya urunannya sama. Apakah itu masuk kewajiban harus sama? Kan enggak mestinya. Ya, Pak, Karena ya. agama mengajarkan lantanul hatta tunfiqu mimma tuhibbun, harusnya mestinya orang yang punya strata ekonomi lebih tinggi ya harusnya urusannya lebih besar dong, sesuai dengan kapasitas kemampuan ekonominya. Jangan kemudian yang atas kemudian ikut turun yang ke bawah kan gitu. Nah, sekarang insya Allah belum pernah kita ketemui gitu ya, urunan 7 orang itu yang satu 2,5 juta, yang satu 3 juta, satu lagi 10 juta, satu lagi 5 juta, 7 juta. Itu kan nggak pernah kan? Ya, Pak, ya. Sehingga perolehannya tidak terlalu besar untuk mencapai sapi-sapi yang berkualitas baik itu, yang besar itu kan, dan gemuk itu kan jadi susah kan gitu. Jadi sapi-sapi yang beratnya di atas 500 kilogram itu nggak kebeli untuk korban. Apalagi yang 800 kilo kan gitu. Jadi sapi-sapi yang kita beli yang bagus, maksud saya bagus itu dalam hal ini ya sehat saja. Itu ya sapi-sapi Bali, sapi-sapi Madura, atau kalau sapi-sapi Jawa ya yang kecil-kecil, bukan yang terbaik. Jadi saya kira syarat yang ditentukan oleh Rasulullah itu sudah memenuhi sangat memenuhi ketentuan. Dan tentu kalau sapi terkena antraks atau terkena sakit itu sudah langsung kelihatan kok. Sudah langsung kelihatan. Sapi itu biasanya kalau sakit itu pasti tak mau makan. Ciri paling utama sapi tidak sakit itu tidak mau makan. Atau kemudian yang kedua yang paling gampang dilihat itu paling gampang dilihat itu adalah wajahnya. Bahkan kalau sudah terbiasa itu kita juga bisa melihat bahwa sapi itu menahan sakit atau tidak, itu kita bisa lihat dari bentuk tubuhnya. Jadi saya kira itu Mbak, insya Allah bahwa karena tidak ada kaitannya lah sapi nanti bisa menularkan COVID itu tidak ada. Yang berbahaya menular ke manusia itu namanya antraks. Dan insya Allah nggak ada. Karena apa? Karena kita juga sudah bebas ya di sini. Saya kira itu Mas. Siapa? Terus ini ya Mbak Anis. Saya mau tanya. Untuk penyaluran daging kurbannya itu gimana ya Pak ya? Kan sekarang itu kan masa-masa pandemi, masa-masa COVID, jadi protokolnya itu seperti apa gitu ya Pak ya? Untuk penyaluran daging kurbannya. Apakah kita harus ke rumahnya langsung atau tetap dibagikan di masjid atau seperti apa ya Bapak ya? Seperti itu Pak. Jadi korban-korban yang ditembak ke lazismu itu Mbak, itu setelah disembelih itu tidak dibagi daging, tapi kita proses menjadi rendang mood, kornet mood, dan insya Allah untuk tahun ini kita tambah 1 item lagi. Jadi kita punya stok pangan. Jadi tujuan awalnya bahkan untuk tahun ini kita mengambil tema korban untuk ketahanan pangan. Artinya korban yang rasisme itu bisa bermanfaat lebih lama, yaitu dengan cara lengkap tadi itu. Jadi kita
tidak bagi daging karena Halo Bapak, suaranya putus lagi Pak. Halo Bapak. Ini Bapak pemateri keluar ya? Bisa di-unmute Pak. Mute-nya dibuka dulu Bapak. ya, ya. Jadi kita bisa membagikan, mendistribusikan daging kurban ke anak-anak panti itu sepanjang tahun. Maksudnya supaya anak-anak panti bisa dapatkan asupan protein hewani itu setidaknya misalnya 3 bulan sekali lah dengan kurban itu. Kemudian ternyata kemarin juga berfungsi untuk kornetnya itu anak-anak yang menderita stunting. Nah, kemudian untuk manula dan ternyata kemudian juga makanan yang sudah kita kalenkan daging korban yang kita kalenkan itu sangat efektif untuk saat-saat darurat tanggap bencana ketika terjadi kebencanaan. Jadi kemudian kemarin juga sudah kita buktikan bahwa pendistribusiannya ke pulau-pulau terpencil itu akan lebih mudah kalau dalam bentuk produk yang dikalikan itu. Tentu kita akan kesulitan dan biayanya besar kalau kita harus mengirim ke pulau-pulau terpencil itu sapi atau kambing korban. Jadi kita kirimnya Sudah Bapak nggih. Pripun Mbak Anis, mungkin ada tanggapan lagi atau ada pertanyaan lagi? Atau mungkin Sudah, terima kasih. Tadi sudah dijawab dengan dipaparkan dengan bagus. Saya sudah paham. Terima kasih ya Bapak ya atas jawabannya. mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Ada Muhammad Ramzi, ada Ahmad Hanifah mungkin. Atau mungkin diskusinya kita cukup di sini saja ya Pak ya. Ini sepertinya teman-teman tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ini Pak. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya ingin sedikit menyampaikan terkait kesimpulan pada kajian kali ini terkait pelaksanaan Idul Adha sesuai dengan protokol atau sesuai dengan maklumat yang telah disampaikan oleh PP Muhammadiyah. Jadi pada intinya kita tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi keharusan kita sebagai umat muslim, akan tetapi protokol kesehatan ataupun himbauan yang sudah dibuat oleh PP Muhammadiyah dan juga peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, kita harus tetap menjadikan hal tersebut sebagai satu pertimbangan yang pada intinya bahwa kesehatan diri itu menjadi suatu hal yang sangat fundamental daripada pelaksanaan ibadah itu sendiri. Intinya seperti itu. Mungkin dari Bapak Zainul Muslimin ada tambahan.
Halo Bapak. Ya, saya kira sekali lagi saya sangat tertarik dengan peluang setiap syariat itu ternyata melahirkan sebuah unit bisnis yang besar. Hakikoh syariat berkorban, syariat ketika nikah harus bikin walimah, dan menurut sekalian mudah-mudahan yang Allah tetapkan dalam bentuk syariat tadi kita bisa mengambil peran menebar manfaat di situ, dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara kita, layanan, saya kira kemudahan layanan, biar kita tidak hanya menjadi penonton ketika ruang dan peluang itu ditangkap orang-orang lain, bahkan mungkin orang-orang di luar kita, orang-orang yang non-muslim barangkali malah yang bisa melihat peluang di syariat-syariat yang Allah tetapkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, cukup Bapak ya. Mungkin kita cukupkan pada kali ini saja, kawan-kawan, kajian pada malam hari ini. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Terus saya juga sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Zaidul Muslimin yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada kajian kali ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari moderator, lillahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kawan-kawan. Bisa meninggalkan room Zoom-nya.